Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Laila Ahda dengan NIM 24231133 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam kelas IPA A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia umum pada percobaan 8, yaitu identifikasi karbohidrat dan juga protein. Dan pada praktikum ini tujuan melakukan praktikum ini yaitu mampu mengidentifikasi adanya karbohidrat pada suatu larut bahan dan juga mampu membedakan antara monosakarida dan juga disakarida. Yang ketiga, mampu membuktikan adanya polisakarida, dan yang keempat, membuktikan adanya gula pereduksi. Sebelum memasuki lebih lanjut, kita harus terlebih tahu dahulu apa sih itu karbohidrat. Dan karbohidrat ini merupakan senyawa polihidroksi aldehid ya dan juga keton yang mengandung unsur-unsur C, H, dan juga O dengan rumus empiris CH2O (N). Dan pada tumbuhan itu terjadi karbohidrat itu disintesis dari CO2 menjadi H2O melalui proses fotosintesis yang terjadi di dalam klorofil. Klorofil ini merupakan zat hijau pada daun. Dan karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi itu berupa cadangan makanan yang disimpan di dalam akar, batang, dan juga biji. Kemudian yang sebagian besar dari bahan makanan yang disimpan tadi itu dalam bentuk amilum dan juga sulusa. Dan terdapat 4 golongan utama karbohidrat, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Yang pertama yaitu ada monosakarida. Dan monosakarida ini itu terdiri hanya satu unit. Mono artinya satu, berarti terdiri hanya satu unit polihidroksi aldehid keton, yang dimana itu yang paling banyak itu adalah D-glukosa dengan 6 atom karbon atau heksosa. Yang kedua yaitu ada disakarida, dan disakarida ini itu adalah 2, artinya terdiri dari 2 unit monosakarida yang dihubungkan antara ikatan kovalen yang dinamakan dengan ikatan glikosida. Dan disakarida ini terdapat banyak di alam seperti sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Dan yang ketiga itu ada oligosakarida. Oligos itu artinya sedikit, yang terdiri dari rantai pendek unit monosakarida yang digabungkan oleh ikatan kovalen atau ikatan glikosida. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada polisakarida yang terdiri dari rantai panjang yang mempunyai ratusan atau bahkan ribuan unit monosakarida yang mempunyai rantai bercabang. Dan ini tuh banyak dijumpai pada tanaman, yaitu seperti pada pati dan juga selulosa yang terdiri dari unit berulang D-glukosa. Dan pada percobaan identifikasi karbohidrat ini kita melakukan 2 uji. Yang pertama ada uji Molis dan juga ada uji Benedict. Yang uji Molis ini dengan memasukkan 15 tetes larutan uji ke dalam tabung reaksi, kemudian 5 tetes larutan pereaksi Molis diaduk secara homogen, dan juga miringkan tabung reaksinya, dan agar tidak bercampur, dan reaksi ini ditandai positif mengandung karbohidrat itu karena adanya cincin berwarna ungu. Dan yang kedua ada uji Benedict. Uji Benedict ini dengan memasukkan 5 tetes larutan uji dan 15 tetes larutan pereaksi Benedict dicampurkan dengan baik, lalu masukkan ke dalam pemanas air selama 5-10 menit dan dinginkan. Setelah didinginkan, perhatikan warna yang terbentuk, dan jika ini itu merupakan bahan yang kita uji tadi itu mengandung karbohidrat, maka ditandai dengan adanya warna kehijauan, kuning, ataupun merah bata. Selanjutnya yaitu ada uji protein. Sebelumnya kita juga harus mengetahui dulu teori protein ini. Dan protein ini merupakan makromolekul yang berperan penting dalam
proses yang ada di dalam tubuh kita. Dan fungsi protein pada tubuh kita itu untuk biokatalisator, hormon, antibodi, nutrisi, dan juga transportasi dan lain-lain. Dan protein ini adalah polimer yang disusun atas asam amino sebagai monomernya dan dihubungkan melalui ikatan, yaitu ikatan kovalen, disebut juga dengan ikatan peptida. Dan ikatan ini dibentuk antara gugus amina dan pada asam amino dalam suatu gugus karboksilat pada asam amino yang lainnya. Dan satu molekul dari protein ini disusun oleh 50 molekul asam amino. Dan asam amino ini merupakan senyawa yang terdiri dari gugus amina min NH2 dan juga gugus karboksil min COOH dan juga rantai panjang samping itu R. Pada identifikasi protein ini kita melakukan dua uji, yaitu uji Biuret dan juga uji ninhidrin. Yang pertama ada uji Biuret, dan uji Biuret ini menggunakan reagen Biuret yang mengandung NaOH dan juga CuSO4 yang sudah encer. Dia akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel-sampel yang dipakai saat praktikum. Dan pembentukan warnanya atau hasilnya menunjukkan positif bahwa bahan atau sampel tersebut mengandung protein, yaitu ditandai dengan perubahan sampelnya itu berubah menjadi warna ungu. Dan yang kedua itu ada uji ninhidrin, dan pada prinsip uji ninhidrin ini interaksi antara ninhidrin dengan asam amino yang bebas dan memiliki gugus min NH2 yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino yang lainnya. Dan pada uji ninhidrin ini ditandai positif ketika suatu bahan atau sampelnya itu berwarna biru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi identifikasi karbohidrat dan juga protein. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.